Halo Sobat Sosial, apakah dana PKH di tahap yang ketiga akan dicairkan besok? Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 bantuan sosial yang pencairannya akan dipercepat pada bulan Juli ini. Nah, 6 bantuan sosial ini apa saja? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak menimbulkan gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan utuh dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada pertanyaan dari beberapa KPM dan juga para subscriber, apakah dana PKH tahap 3 itu akan benar dicairkan pada besok hari? Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 jenis bantuan sosial yang pencairannya akan dipercepat pada bulan Juli ini. Nah, kira-kira bantuan apa saja yang akan cair? Nah, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk klik like dan membagikannya ini ke media sosial yang lain, baik di media Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Silakan untuk dibagi. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan lanjutkan informasi ini. Oke Sobat Sosial, kita langsung saja pada pembahasan informasi terkait apakah PKH cair besok, dan saya langsung menjelaskan 6 bantuan sosial yang akan dipercepat proses pencairannya. Yang pertama adalah bantuan pangan non-tunai atau biasa disebut dengan BPNT. Nah, bantuan pangan non-tunai ini kita tahu bersama senilai Rp200.000 yang dibelanjakan dalam bentuk bahan pangan, dalam hal ini sembako ya, baik dalam bentuk sumber vitamin, sumber protein nabati, sumber protein hewani, dan juga sumber karbohidrat. Nah, bantuan pangan non tunai ini juga rencananya akan dipercepat. Hal ini dikarenakan karena diberlakukannya PPKM darurat tentunya ya. Jadi bantuan pangan non tunai menjadi salah satu bantuan yang akan dipercepat proses pencairannya. Yang kedua, bantuan subsidi listrik. Nah, Sobat Sosial, bantuan subsidi listrik ini sebelumnya telah diberhentikan alias di stop, tapi karena adanya PPKM darurat ini sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk terus memperpanjang bantuan subsidi listrik ini ya, bagi pelanggan dengan 450 volt ampere ya, dan juga 900 volt ampere. Sementara untuk yang daya 450 volt ampere akan mendapatkan subsidi listrik sebesar 50% diskonnya, dan untuk 900 mendapat diskon 25%. Nah, itu bantuan yang kedua adalah subsidi listrik. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan langsung tunai dana desa. Nah, bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan bantuan yang dimusyawarahkan oleh desa untuk mendapatkan
bantuan sebesar Rp300.000. Dan tentunya bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum pernah mendapatkan bantuan reguler seperti bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Selanjutnya, bantuan yang keempat adalah bantuan sosial tunai sejumlah Rp300.000 yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan ini juga diperpanjang ya, dan untuk periode bulan Juli dan bulan Agustus. Bantuan ini sebesar Rp300.000 dan tentunya dikhususkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan juga belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Yang kelima adalah bantuan UMKM ya, sejumlah Rp1.200.000. Nah, di dalam rangka diberlakukannya PPKM darurat ini, bantuan UMKM juga akan dipercepat proses pencairannya. Dan selanjutnya yang keenam adalah bantuan program Keluarga Harapan. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan ini juga akan dipercepat proses pencairannya dikarenakan diberlakukannya PPKM darurat dan disampaikan resmi bahwa minggu kedua ini seluruh bantuan akan segera dipercepat proses pencairannya sehingga dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam menghadapi pemberlakuan dari PPKM darurat. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar bantuan PKH itu akan cair pada besok hari? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video yang sebelumnya bahwa memang benar soal informasi terkait pencairan itu akan dilakukan pada minggu kedua. Nah, akan tetapi perlu dipahami bersama untuk KPM PKH bahwa sampai saat ini memang belum ada jadwal resmi terkait tanggal pasti kapan proses pencairan PKH. Akan tetapi dalam pengalaman sebelumnya memang biasanya di minggu pertama, minggu kedua, dan di minggu yang ketiga. Nah, jika misalnya ada informasi bahwa besok yang sudah memasuki pada minggu kedua, apakah itu akan cair? Untuk diketahui juga bahwa proses pencairan bantuan PKH itu tidak dilakukan secara serentak, akan tetapi secara bertahap, baik di wilayah yang satu maupun di wilayah yang lain. Juga dengan Bank Himbara, itu juga proses pencairannya berbeda-beda, tidak dilakukan secara serentak. Karena itu bagi sobat sosial yang mendapatkan informasi apakah besok akan cair, sebaiknya tidak langsung melakukan pengecekan, apalagi jika misalnya sobat sosial itu jauh dari proses penarikan dana PKH, misalnya ATM yang jauh dari rumah, sehingga sobat sosial melakukan perjalanan yang jauh dan sampai di tempat penarikan ternyata zonk hasilnya. Nah, karena itu bagi sobat sosial yang mendapatkan informasi sebaiknya berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, salah satu tips yang bisa menentukan atau bisa memastikan apakah sudah cair adalah berkoordinasi dengan pendamping. Pilihan yang kedua juga bisa coba untuk melakukan proses pendaftaran SMS banking sehingga sobat sosial juga tidak perlu bolak-balik bertanya baik di medsos ataupun di mana saja, tetapi karena sudah terdaftar dalam SMS banking, sobat sosial akan tahu bahwa akan ada saldo yang masuk jika misalnya bantuan PKH-nya itu sudah cair. Nah, saya kira sobat sosial inilah salah satu tips untuk mengetahui juga apakah bantuan PKH-nya itu sudah cair ataupun tidak. Karena itu harap bersabar untuk KPM PKH karena proses pencairan ini tidak dilakukan secara serentak. Nah, sobat sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.